Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Veronica Putri dengan NIM 2511112030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan codingan pengolahan data yang saya buat menggunakan Google Colab dengan bahasa Python. Pada codingan ini terdapat beberapa tahapan, yaitu pertama generate data, pengolahan data, dan visualisasi data. Saya akan menjelaskan setiap bagian codingan tersebut mulai dari fungsi, tujuan, hingga output yang dikeluarkan. Langsung saja kita masuk ke dalam Google Colab-nya. Yang pertama itu ada komen, yang dimana komen itu berisi nama, name, dan kelas. Asalnya itu ada generate data. Saya menggunakan library itu Pandas untuk mengolah data dalam bentuk tabel. Yang kedua itu random. Random ini saya gunakan untuk menghasilkan angka secara acak. Dan untuk Google Colab ini, itu digunakan untuk download file hasil olahan ke dalam perangkat laptop. Lalu untuk codingan ini, NIM ini saya ganti dengan NIM saya. Dan untuk row-nya itu diganti dengan angka 4 terakhir NIM saya. Dan ini ada list kosong. LWT mass ini adalah garis kosong. L ini untuk panjang, W ini untuk lebar, T ini untuk tebal, dan mass ini untuk massa. List ini nantinya akan diisi data hasil generate random tadi. Untuk codingan for in range, ini tuh pengulangan sebanyak 20.030 kali. Dan untuk codingan random uniform, ini artinya mengambil angka desimal secara acak dari rentang 50 sampai dengan 80. Dan untuk round 2 ini, itu membulatkan angka menjadi 2 angka di belakang koma. Dan untuk codingan append round 1, itu digunakan untuk masukkan nilai ke dalam list. Langkah tersebut sama digunakan untuk W, T, dan untuk max. Selanjutnya ada itu M random uniform 100 sampai 220. Ini masa dibuat dengan rentang berbeda itu antara 100 sampai dengan 220 gram. Karena skala massa lebih besar dibandingkan dimensi ukuran. Selanjutnya itu ada codingan DFPD, data frame. Kenapa memakai DF? DF ini artinya itu singkatan dari data frame. Data frame adalah data 2 dimensi pada Pandas yang sangat mirip dengan Excel. Di sini saya menggabungkan semua list menjadi satu tabel dalam data frame bernama DF. Selanjutnya itu untuk menyimpannya ke dalam Excel, kita menggunakan codingan ini. Dan itu codingan ini Excel-nya itu diberikan data tbpmcom. Data tbpmcom data yang sudah dibuat kemudian disimpan ke dalam file Excel agar nanti dapat digunakan kembali dalam analisis selanjutnya atau analisis yang lebih lanjut. Selanjutnya itu saya DF, lalu di run, lalu keluarlah tabel seperti ini yang benar sangat mirip dengan Excel. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam rumus. DFDA. DA ini adalah diameter aritmatika yang dimana rumusnya itu L ditambah W ditambah T lalu dibagi dengan 3. Dan untuk selanjutnya itu DG ini ya diameter geometris, itu rumusnya itu L dikali bintang ini dikali W dikali T dibagi dengan 3. Selanjutnya itu ada surface area SA, itu rumusnya itu Pi 227 dikali dengan diameter geometrik dikuadratkan. Lalu kita run,
untuk menyimpan rumus tersebut, lalu kita bikin kode baru dengan mencet ini, lalu kita df, lalu run dan mengeluarkan data seperti yang telah tertera di sini. Selanjutnya itu ada codingan df describe. Itu describe ini digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif data. Itu seperti jumlah data, rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Selanjutnya itu ada codingan df to excel data tbpmcom.kia. Ini adalah nama file Excel yang nantinya akan saya download, yang saya akan suruh Google Colab-nya untuk mendownload dan nanti langsung tersimpan. Kita pencet run, itu akan langsung tersimpan ke dalam file yang ada di laptop kita. Selanjutnya itu ada visualisasi data. Pada visualisasi data ini saya menggunakan library matplotlib itu untuk menampilkan atau membuat grafik nantinya. Dan untuk Seaborn itu saya gunakan untuk membuat grafik lebih menarik dan rapi. Pada codingan ini, saya membuat grafik itu untuk massa versus diameter aritmetika, yang dimana warnanya itu saya variasikan menjadi warna merah atau red, dan untuk X-nya itu massa atau gram, dan DA-nya itu milimeter diameter aritmetikanya. Lalu untuk tulisan di atasnya itu title-nya itu massa versus diameter aritmetika. Lalu PLT show ini untuk menampilkan diagramnya seperti yang ada pada coding ini. Selanjutnya dengan codingan yang sama, tapi saya untuk X ini saya gunakan massa dan Y-nya itu diagram geometris, dan untuk warna itu saya gunakan warna grand, dan title-nya itu massa versus diameter geometris. Let's show untuk menampilkan grafiknya seperti yang tertera. Selanjutnya codingan yang sama itu X-nya saya gunakan untuk massa dan SA-nya itu luas permukaan. Warna itu saya variasikan dengan warna blue. Untuk title atasnya itu massa versus luas permukaan. Seperti yang tertera. Selanjutnya itu codingan terakhir. Itu massa versus tebal. Untuk tebalnya itu X-nya sama seperti yang sebelumnya, dan yaitu thickness-nya itu tebal. Dan untuk warna itu saya variasikan dengan warna pink seperti yang tertera. Selanjutnya itu kita gunakan pada codingan ini untuk menampilkan semua grafik yang telah kita buat tadi. Itu dengan ini variabelnya, Y1, Y2, Y3, Y4 itu DF, DX-nya. Lalu untuk untuk fact size-nya itu ukuran dari grafik itu 15 dan 10. Pada gambar pertama itu sebelah kiri itu warna merah, itu massa diameter aritmetika. Yang kedua itu massa diameter geometris. Yang ketiga itu massa luas permukaan. Dan yang keempat itu massa versus tebal. Dan menampilkan grafik yang tertera pada layar ini. Ini massa versus diameter aritmetika, dan ini massa diameter geometris, ini luas permukaan, dan ini yang tebal. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai codingan pengolahan data menggunakan Google Colab. Dari coding ini kita bisa melihat bagaimana data dapat digenerate, diolah, dan divisualisasi data menjadi grafik yang lebih mudah dan akses. Terima kasih sudah menyimak penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.